Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kembali kita mengundang salah satu ustadz untuk bisa bertanya-tanya terkait dengan apa yang menjadi topik pada kesempatan kali ini. Hirmi Ukmi ini akan mengangkat topik persoalan seputar adab, yang dimana adab ini memang suatu hal yang urgent, harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, seperti itu. Di samping saya ada Ustadz Yusuf Haikal. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Mungkin langsung saja kita akan sedikit bertanya-tanya terkait dengan adab itu sendiri. Sebelumnya untuk pengantar dulu Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan konsep adab dalam Islam sendiri itu seperti apa, dan mungkin apa ya sih yang menjadi pentingnya adab itu bagi seorang penuntut ilmu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagi pemirsa, adab dalam Islam itu satu konsep yang memang jadi tujuan utama Nabi itu diutus. Jadi Nabi SAW itu bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana akhlak itu adalah sumber dari adab itu sendiri. Dan adab adalah pengamalan daripada akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang baik. Sehingga ketika kita sebagai seorang muslim, ya mau nggak mau kita harus punya adab dan akhlak yang baik. Kenapa? Karena adab dan akhlak yang baik itu menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Nabi diutus kepada kita sebagai umatnya itu untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk mendidik kita sebagai manusia yang baik. Dan kalau kemudian kita sebagai penuntut ilmu mau cari role model, mau cari sosok yang mau kita ikuti, ya nggak ada lain yang lebih sempurna dari Nabi. Dan apa sih sifat Nabi SAW? Nabi itu disifatkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, engkau berada dalam akhlak budi pekerti yang luhur, yang agung. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mensifati di dalam Al-Quran sesuatu dengan kata azim kecuali dirinya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan akhlaknya Nabi dengan kata azim. Bahkan pernah satu waktu Sayyidah Aisyah itu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana perangainya Nabi. Maka dijawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, perangainya Nabi itu ya Al-Quran. Sehingga dari hadis ini menjelaskan bahwasanya ya kita sebagai seorang muslim kalau mau mengikuti Nabi, mau mengikuti Rasulullah SAW, ya kita ikuti salah satunya adalah dalam adab beliau, dalam akhlak beliau, sehingga itu menjadi salah satu identitas kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Kita ngaku cinta Nabi, tapi kalau kita nggak ngikuti Nabi, utamanya dalam bab adab ataupun akhlak, ya kurang sempurna kecintaan kita kepada beliau. Maka itu konsep besar daripada adab ataupun akhlak di dalam Islam itu sendiri. Seperti itu. Oke. Mungkin yang menjadi pertanyaan saat ini Ustadz, banyak teman-teman saya yang sedikit bingung terkait dengan bagaimana kita mengcompare adab dengan ilmu. Ada makalah yang mengatakan bahwasanya al-adabu fawqal ilmi. Jadi adab itu memang di atas ilmu. Cuma yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi kebingungan bagi teman-teman saya juga bahwasanya bagaimana adab itu kok bisa di atas ilmu, sedangkan orang yang ketika mau beradab itu juga harus tahu ilmu tentang adab gitu. Jadi ya tetap harus di atas ilmu itu didahulukan sebelum adanya adab gitu. Dan misalkan kalau orang itu sudah berilmu dan bisa mengamalkan ilmu dengan bagus, ya insya Allah dia juga bisa beradab gitu. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Jadi mana yang lebih dulu nih, ilmu atau adab? Kan kadang kita bingung ya. Kalau kita kemudian ada orang kadang bilang buat apa berilmu kalau nggak beradab, ya. Nah, memang terkadang satu ungkapan-ungkapan yang semacam ini itu maksudnya baik. Cuman terkadang pemahaman sebagian yang kurang pas lah di dalam memaknai ataupun menafsiri makna ucapan-ucapan seperti ini. Atau kemudian ada yang mengatakan jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu itu seperti adonan roti. Kita kalau mau buat roti, maka pastinya adonannya lebih banyak daripada garamnya. Nah, maksudnya berarti kita di sini penting dua-duanya sebenarnya. Jadi adab itu didasari ilmu, ilmu tanpa adab juga percuma. Ya, sehingga gimana? Ya kita ambil dua-duanya.
Jadi ketika kita kemudian berilmu, ya ilmu kita itu harus dilapisi dengan adab. Sehingga dengan ilmu tadi kita semakin rendah hati. Kenapa? Karena kalau ilmu itu tidak didasari, tidak kemudian diliputi, tidak kemudian dihiasi dengan adab, dengan akhlak, maka takutnya ilmu itu enggak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena Nabi SAW itu menjelaskan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa seseorang yang dia ilmunya semakin banyak, tapi petunjuknya, hidayahnya, kebaikannya enggak tambah banyak, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia enggak bertambah jaraknya daripada Allah kecuali semakin menjauh. Sehingga gimana? Dari hadis ini ya ilmu itu harus kemudian dihiasi dengan akhlakul karimah, dihiasi dengan adab. Tapi juga sama, adab ini butuh ilmunya, gitu ya. Adab ini butuh ilmu. Sehingga gimana? Ini hubungannya saling melengkapi. Seseorang yang punya adab, ya dia harus juga menuntut ilmu. Apakah hanya ilmu tentang adab? Enggak. Karena ilmu tentang adab aja enggak cukup. Kita harus belajar banyak ilmu di dalam agama Islam ini. Oh, bagaimana sholat kita, bagaimana Allah itu dalam hati kita, dalam pemahaman kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dan lain sebagainya. Maka itu adalah hubungan-hubungan yang kemudian harus diketahui, mengetahuinya dengan ilmu, dengan belajar. Maka akan menjadi rancu kalau orang kemudian mengatakan, oh buat apa berilmu kalau nggak punya adab, ya. Takutnya pemahaman ini, ucapan ini disalahpahami, sehingga buat apa saya belajar, yang penting saya beradab. Padahal beradab aja nggak cukup, ya. Berilmu aja juga nggak cukup, jadi harus keduanya. Sehingga ini hubungan yang saling melengkapi. Ini adalah satu konsep yang saling melengkapi, sehingga ya kita harus memaksimalkan dan mengusahakan keduanya. Baiknya gimana? Ilmu dan adab yang sama-sama cukup, ya. Nggak kemudian adab kurang ilmu banyak, atau kebalikannya, ilmu kurang adab banyak, gitu ya. Kalau bisa dua-duanya banyak, alhamdulillah. Cuman kalau misal nggak bisa banyak keduanya, paling nggak keduanya dalam tahap cukup, gitu ya. Sehingga dengan ilmu ini kita dipandang dengan pandangan yang baik. Kalau mau kita lihat bagaimana adabnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, sehingga Nabi itu orang yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas di muka bumi ini. Dari mulai diciptakan sampai nanti manusia terakhir, yang paling pintar itu Nabi, yang paling banyak ilmunya itu Nabi. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, andai kata ilmunya manusia itu kemudian dikumpulkan jadi satu, maka ibarat hanya setetes daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi yang ilmunya begitu hebat itu juga beradab, nggak kemudian sombong, nggak kemudian merasa paling pintar. Bahkan di beberapa keadaan Nabi itu musyawarah sama para sahabatnya. Pernah satu waktu dalam sebuah peperangan, Nabi itu menentukan satu tempat sebagai base campnya, sebagai markasnya. Tapi kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau di sini ini kurang strategis, kurang efektif karena begini. Akhirnya sahabat ini diperintah oleh Nabi, kalau gitu tempat yang mana yang lebih strategis, diikuti pendapatnya oleh Nabi SAW. Hingga Nabi itu sekalipun ilmunya luar biasa, dalam urusan tertentu Nabi ya juga musyawarah. Nabi juga diskusi, Nabi juga menerima pendapat daripada orang yang tingkat keilmuannya berada di bawahnya kalau memang itu tepat dan benar. Seperti itu. Sehingga ya ini harus saling berkaitan, harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ilmu dan adab itu kemudian jadi baik apabila diamalkan keduanya. Seperti itu. Baik, berbicara tentang adab, mungkin kita lebih spesifik terkait dengan adab sama manusia gitu. Okay. Terutama bagi orang-orang yang lebih tua dari kita ataupun terhadap guru-guru dan dosen-dosen kita. Adab, ketika kita pandang adab itu di tanah Jawa sendiri, itu kan udah di budaya Jawa kan emang udah ada prinsipnya itu terkait dengan tata krama terhadap orang-orang yang lebih tua seperti itu. Dan mungkin seperti menyapa ataupun bahkan menunduk ketika berjalan gitu. Dan sedangkan yang saya ketahui sendiri dalam Islam untuk tata krama terhadap orang tua, ya itu saya belum mengetahui terkait Islam itu menyikapi bahasa-bahasa yang kan di Jawa ada bahasa yang ada tingkatan-tingkatan bahasa sendiri. Untuk orang yang lebih tua mungkin ada bahasa yang lebih tinggi gitu. Bagaimana Islam memandang hal tersebut, dan mungkin adab-adab kita seperti menunduk kepada orang tua itu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Okay. Jawa. Jadi Islam
itu satu agama, satu keyakinan, satu konsep besar yang kemudian punya dua tataran lah kalau mau kita singkat. Jadi Islam itu ada tataran high tradition, ada Islam berbicara dalam tataran low tradition. Islam dalam tataran high tradition itu Islam berbicara tentang hal-hal yang sifatnya luhur, yang kemudian berasal dari Allah, yang nggak bisa diganggu gugat. Islam pada tataran itu yaitu terkait dengan ibadah-ibadah wajib biasanya, sholat 5 waktu, kemudian sholat menghadap Ka'bah, kiblat, sholat kemudian dengan bahasa Arab. Itu satu hal yang kemudian sifatnya high tradition, nggak bisa kemudian kita ngubah-ngubah hal tersebut. Seperti misalnya, ada orang, saya orang Jawa mau sholat pakai bahasa Jawa, nggak bisa. Kenapa? Karena urusan sholat itu tatarannya high tradition. Tapi Islam itu juga ada hal-hal yang bersifat low tradition. Maknanya gimana? Islam itu kemudian mampu dan bisa untuk berbaur dengan lingkungan sekitar di mana Islam itu dianut. Sehingga pada tataran low tradition, maka Islam itu lebih luas. Yang penting nilainya itu ada, nilainya itu didapatkan, kemudian prakteknya berbeda-beda, nggak ada masalah. Ya, prakteknya berbeda-beda, nggak ada masalah. Seperti misalnya dalam konteks dakwah misalnya. Dakwah misalnya di tanah Arab. Dakwah di tanah Arab, Nabi itu kemudian dalam proses dakwahnya beberapa kali melakukan peperangan, walaupun peperangan itu mayoritas yang dilakukan itu bukan berasal dari Nabi, bukan berasal dari kalangan orang Islam, tapi kenapa banyak dilakukan peperangan saat itu? Kenapa? Karena orang-orang Arab itu mereka tanda kutip hobinya perang. Ada satu problem sedikit antar kabilah, mereka perang. Mereka menyelesaikannya itu di medan perang atau dengan pertumpahan darah. Sehingga mau nggak mau Islam saat itu kalau memang mau besar, ya harus menghadapi kebudayaan tersebut. Sehingga Islam akhirnya dituntut untuk besar dan akhirnya melakukan beberapa peperangan. Maka ketika misalnya para wali songo dakwah di Indonesia, yang mana orang-orang Indonesia atau Nusantara saat itu cenderung lemah lembut dan lain sebagainya, maka dakwah dengan perang nggak cocok di sini. Tujuan utamanya adalah dakwah. Cara dakwahnya bisa beda-beda. Oh ternyata di Indonesia dakwahnya nggak bisa dengan perang. Oh dakwahnya dengan lemah lembut, lewat kebudayaan setempat, lewat kepercayaan setempat yang kemudian dimodifikasi dan akhirnya membuat mereka tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga bentuknya itu bisa macam-macam. Ya, bentuknya bisa macam-macam, ekspresinya bisa macam-macam. Maka itu Islam dalam tataran low tradition. Kalau mau kita bahas ini panjang. Misalnya sedekah. Orang mau sedekah bisa macam-macam. Kalau di Arab misalnya sedekahnya pakai kurma, di sini sedekahnya pakai beras, pakai makanan, gitu ya. Bisa macam-macam bentuknya, tapi intinya adalah sedekah. Nah, sama halnya Islam menganjurkan dan memerintahkan kita untuk menghormati orang. Baik itu yang lebih tua, menghargai yang lebih muda. Maka ekspresi ataupun bentuk penghargaan seseorang dengan yang lain itu macam-macam. Kok ternyata di Indonesia atau di Jawa lebih tepatnya, ada unggah-ungguh, ada tata krama, gitu ya, ada bahasa-bahasa yang kemudian ada tingkatannya. Ya maka itu ekspresi masyarakat setempat. Kalau memang ekspresinya itu bagus, kemudian prakteknya juga bagus, tidak merusak nilai-nilai keislaman yang ada, maka boleh-boleh aja. Ya, maka boleh-boleh saja. Ya, sehingga kalau misalnya nunduk itu boleh-boleh aja. Bahkan Nabi itu menghargai orang lain. Nabi menghargai orang lain. Bahkan satu waktu Nabi pernah berbicara atau pernah bersabda, seandainya seseorang boleh bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ya. Tapi tidak boleh sujud. Sujud kenapa? Karena sujud itu bentuk penghambaan. Ya. Seandainya kemudian bentuk penghambaan ini tidak ada dalam sujud, ya mungkin sujud boleh dilakukan, tapi ternyata sujud itu adalah bentuk penghambaan, maka nggak boleh. Tapi kemudian bentuk-bentuk yang lain yang tidak mengarah kepada penghambaan tentu boleh dilakukan. Ya. Nunduk pun itu untuk menghormati orang yang lebih tua. Maka gimana? Nggak ada masalah. Ya. Maka akulturasi budaya itu tadi itu juga dicontohkan langsung oleh Nabi. Konsep besarnya itu dicontohkan oleh Nabi. Yang mana dulu
orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah itu punya satu tradisi. Kalau misalnya ada anak yang lahir, maka bentuk kebahagiaan mereka gimana? Mereka sembelih hewan, kemudian darahnya mereka siram kepada anak bayi tersebut. Nabi ngelihat, oh bentuk kegembiraannya baik, praktek menyembelihnya baik, tapi menyiramkan darah ke anak kecilnya nggak baik. Tradisi kebudayaan tersebut Nabi lestarikan, tapi darahnya nggak disiram, sembelihannya tetap disembelih, kemudian dagingnya dimasak dibagikan kepada orang lain. Akhirnya ada kesunahan akikah. Kenapa? Karena Nabi memodifikasi, mengakulturasi budaya setempat. Kalau memang itu baik, Nabi lestarikan. Sehingga Islam itu nggak kaku, tapi juga ada hal yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu adalah high tradition dalam Islam itu tadi. Sehingga ya itu tadi, kita berbicara Islam itu ya ada dua kubu gitu ya, kubu high tradition dan kubu low tradition. Kalau memang itu low tradition dan esensi keislamannya dapat, prakteknya berbeda-beda, maka nggak ada masalah. Seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya terkait dengan adab terhadap dosen sendiri, kita selaku mahasiswa memang benar-benar dituntut untuk bisa bertingkah laku baik di depan dosen. Yang menjadi pertanyaan ialah para ilmuwan saat ini yang memandang bahwasanya masyarakat ataupun mahasiswa di Indonesia sendiri itu terlalu terkekang dengan adanya adab terhadap guru, sehingga mereka gak kritis, Ustaz, terhadap apapun yang disampaikan oleh guru. Ya, mereka ketika bertanya ataupun menunjukkan sebuah pertanyaan terhadap guru gitu, terus guru pun menjawab dan mahasiswa itu masih merasa kurang dengan jawaban guru, mereka ya bersifat ya udah gitu aja gitu. Jadi kurangnya hal-hal yang kritis yang menurut ilmuwan-ilmuwan yang lain itu ya ini yang menyebabkan pendidikan Indonesia menjadi lemah seperti itu. Dan ketika kita melihat pada ulama-ulama zaman dahulu yang memang mereka juga ada beberapa ulama yang bersifat kritis terhadap gurunya. Bahkan saya mendengar suatu cerita terkait dengan ada seorang murid yang emang bahkan sampai membuat syair untuk menjelaskan kritisannya terhadap guru, kritik terhadap gurunya itu. Mungkin bagaimana Islam mengambil hal tersebut. Oke. Jadi gimana konsep beradab dengan guru yang kemudian mungkin secara kasat mata itu bertolak belakang dengan tingkat kekritisan kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru, gitu ya. Secara kasat mata, gitu ya. Masyarakat menilainya seperti itu. Padahal esensinya enggak selamanya begitu. Jadi kekritisan kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru dan adab kita dengan guru ini bukan hal yang kemudian bersifat bertolak belakang, gitu ya. Adab dengan guru dan kritis terhadap apa yang disampaikan guru ini bukan satu hal yang bertolak belakang, sehingga bisa kita beradab sekaligus kita kritis terhadap apa yang disampaikan guru, gitu ya. Dan kalau tadi kita sampaikan di awal tadi bagaimana Nabi itu pernah menentukan satu tempat untuk base camp perang begitu ya. Kemudian sahabat yang lain menyampaikan ya Nabi di sini kurang strategis. Akhirnya digunakan pendapat dari sahabat itu tadi. Ini menunjukkan ya dalam hal ini sahabat tetap bisa beradab kepada Nabi dan tetap bisa kritis terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga kita kalau misalnya mau kritis itu oke-oke saja. Bahkan kalau kemudian guru itu menjunjung tinggi nilai keilmuan, maka tingkat kritis mahasiswa ataupun siswa ataupun murid terhadap guru selama itu dalam ranah ilmu, pasti gurunya akan kemudian terbuka untuk berdiskusi atau terbuka untuk saling mengoreksi ketika itu dalam ranah keilmuan, ya. Seperti yang pernah dilaksanakan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya, nggak salah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, saya agak lupa. Maka di situ dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hambali kalau nggak salah, saya agak lupa pastinya. Tapi intinya ada sebuah perdebatan antara Imam Syafi'i dengan gurunya, di mana saat itu Imam Syafi'i beranggapan bahwasanya rezeki itu harus diusahakan, sedangkan gurunya yang juga Imam Madhab, saya lupa apakah Imam Malik, apa Imam Hanafi atau Imam Hambali, itu kemudian berpendapat enggak, kita hanya cukup tawakal kepada Allah, rezeki akan datang sendiri.
akhirnya perdebatan itu antara Imam Syafi'i dengan guru beliau. Perdebatan nggak selesai, nggak tuntas perdebatannya. Sampai akhirnya kemudian Imam Syafi'i ya udah ini nggak selesai, dan itu tetap Imam Syafi'i menghormati gurunya dan dalam menyampaikan tetap dengan adab. Akhirnya Imam Syafi'i keluar pergi. Ketika Imam Syafi'i keluar pergi, didapati di jalan itu ada seseorang yang butuh bantuan. Maka kemudian ketika melihat orang tersebut, Imam Syafi'i membantu orang tadi. Dan ketika telah dibantu, maka sebagai bentuk terima kasih, orang tersebut memberikan makanan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat makanan langsung, oh ini sebagai bukti jawaban dari guruku ini. Saya kalau nggak keluar, nggak usaha ini, nggak dapat makanan ini. Akhirnya Imam Syafi'i bawa makanannya ke hadapan gurunya. Wahai guru, ini makanan saya dapat karena saya keluar. Ya. Ini buat kamu aja sudah. Maka kemudian gurunya justru tersenyum. Kenapa? Wahai Syafi'i, kamu keluar cari makanan, kamu dapat, pendapatmu benar. Tapi pendapat saya juga benar. Saya di sini nggak kemana-mana dapat makanan dari kamu. Sehingga dalam hal ini ada sudut pandang yang kemudian sah-sah saja kalau pendapat kita terkadang bertolak belakang dengan pendapat guru. Asal kemudian tetap kita beradab dengan guru, gitu ya. Tetap kemudian kita menghormati beliau, tetap kemudian kita memandang tinggi beliau, gitu ya, sesuai dengan posisinya sebagai guru kita, gitu ya. Tetap takzim, mengagungkan dalam taraf yang memang diperbolehkan, maka ya kita laksanakan, gitu ya. Jadi sekali lagi, tingkat kritis kita atau bahkan penolakan kita terhadap satu konsep yang diajarkan oleh guru itu tidak mesti bertolak belakang dengan adab kita terhadap guru kita. Jadi sah-sah saja dan boleh dan bisa-bisa saja. Jadi ini bukan satu hal yang kemudian bertolak belakang dan harus dipertentangkan, gitu ya. Baik, berbicara tentang kritis tadi Ustadz ya, dan adab, ada sekelompok orang yang memang tidak suka terhadap apa yang menjadi apa yang dijelaskan apa yang menjadi konsep adab dalam Islam gitu. Ada sekelompok orang yang mungkin dari agama tertentu dan orang-orang sekelompok tertentu yang memang sangat kritis terhadap apa yang dimaksud dengan adab dalam Islam itu sendiri, sehingga mereka menafsirkan bahwasanya bentuk ketakdiman yang terlalu ataupun bentuk adab yang sangat terlalu terhadap guru, sehingga guru itu dianggap sebagai orang yang maha benar gitu terhadap segala sesuatu, sehingga orang-orang yang menjadi murid ataupun yang diajar oleh gurunya itu mereka mengalami kesempitan berpikir dan benar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya mereka ya apapun yang dipertahankan guru, apapun yang diomongkan guru ya benar gitu, dan tidak ada salah ataupun berlebihan sama sekali gitu. Bahkan ya Islam juga memandang bahwasanya kita harus memandang kesempurnaan pada diri seorang guru gitu. Sehingga yang menjadi permasalahan ialah mereka orang-orang yang nggak suka dengan konsep adab dan ta'zim terhadap guru itu dalam Islam. Mereka memandang bahwasanya ini menjadi penyebab terjadinya beberapa perilaku dan tindakan-tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Seperti mungkin akhir-akhir ini banyak yang dicontohkan, banyak yang terjadi peristiwa pemukulan guru terhadap murid ataupun hal tersebut yang bahkan sampai peristiwa-peristiwa yang mengarah terhadap konsep cabul dan sebagainya. Itu kan bentuk kata orang-orang yang tidak suka tadi itu bentuk ketakdiman yang terlalu, bentuk yang mungkin mengharapkan berkah yang terlalu, sehingga mereka gak berpikir bahwasanya itu perilaku yang salah gitu. Dan bagaimana pendapat Ustaz sendiri terhadap hal tersebut? Oke. Jadi kita sebagai seorang manusia itu harus punya tingkat atau daya kritis, gitu ya. Kita harus punya daya kritis sehingga kita itu mau nggak mau harus senantiasa berpikir. Allah itu dalam Al-Quran sering mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gitu ya. Yang mana itu mengindikasikan kita tuh disuruh untuk selalu berpikir. Kita disuruh untuk selalu menggunakan akal kita dalam menilai berbagai macam hal. Sehingga bagaimana mengagungkan ataupun kemudian menghormati guru itu boleh dan harus dilakukan dalam taraf-taraf tertentu. Yang mana kalau kita mau berbicara tarafnya tentu debatable, gitu ya. Kemudian satu orang mungkin berbeda dengan orang yang lain, tapi selama kemudian tidak sampai mengkultuskan guru, itu masih di tahap pokoknya batasnya jangan sampai mengkultuskan guru, gitu ya. Sebagaimana Nabi itu juga boleh dipuji, Nabi boleh diagungkan, jangan sampai Nabi itu dianggap sebagai Tuhan. Bagaimana Nabi pernah
bersabda dalam hadis, la tatruni, jangan kamu puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji-muji atau memperlakukan nabinya, yaitu Nabi Isa. Maksudnya apa? Di sini Nabi Isa itu kemudian dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Nasrani, gitu ya, tanpa kemudian kita membicarakan lebih dalam permasalahan tersebut. Tapi selama kemudian tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW, menganggapnya sebagai seorang rasul, maka memuji beliau nggak ada masalah. Mengagungkan beliau itu justru sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita sebagai umat beliau. Nah, hal yang sama kemudian terjadi pada guru, karena guru itu ataupun kemudian ulama itu warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Mereka membawa ilmu-ilmu yang kemudian diberikan atau disampaikan ilmu tersebut kepada kita selaku murid-muridnya. Sehingga adab terhadap guru itu satu hal yang kemudian harus kita usahakan. Tapi jangan sampai ya, adab kita kepada guru, pengagungan kita kepada guru, penghormatan kita kepada guru itu mematikan daya kritis kita. Ya. Sehingga gimana? Kita tetap harus berpikir. Ya. Kita tetap harus berpikir terhadap segala hal yang disampaikan oleh guru. Karena ketika kita hanya menerima bulat-bulat tanpa mencerna sama sekali, ya ini menunjukkan kita nggak berpikir. Tapi ketika guru menyampaikan sesuatu, kemudian kita berpikir, maka ya tingkat kritis kita akan kemudian berjalan, gitu ya. Nah, tapi para ulama juga menjelaskan begini. Ada satu nasihat dari para ulama itu menjelaskan, kalau kita mau cari guru, maka melek, buka mata kita selebar-lebarnya. Kalau kemudian sudah mendapatkan guru, tapi ini guru bukan kemudian guru yang ya. Jadi tidak semua guru. Guru yang saya maksud di sini adalah guru pegangan kita yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dalam bahasa yang lain adalah guru tarbiyah, gitu ya. Maka kalau kita mau cari guru yang seperti itu, yang dijadikan sebagai guru tarbiyah kita, ya kita sebelum cari guru itu buka mata kita selebar-lebarnya. Kita gunakan daya kritis kita sekritis-kritisnya. Tapi kalau kemudian sudah mendapatkan, kita sudah nilai guru-guru ini tadi ada potensi, ada si A, guru A, guru B, guru C, guru D, kita lihat ini guru mana yang paling pas buat aku untuk kemudian sebagai tarbiyah, gitu ya, guru tarbiyah. Ketika sudah dapat, ya udah. Maka para ulama ketika sudah dapat, coba kemudian tutup mata. Tutup mata ini bukan berarti menghilangkan daya nalar dan daya kritis kita, enggak. Tapi tutup mata di sini kita senantiasa berusaha husnudzon terhadap guru. Ya, kita senantiasa berusaha husnudzon kepada guru. Kalaupun ternyata ada hal yang kurang tepat dilakukan oleh guru, tetap kita dianjurkan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi keresahan kita terhadap apa yang dilakukan oleh guru. Ya, karena bisa jadi pandangan kita terhadap guru bisa jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh guru. Ya, guru melakukan hal tertentu. Ya, maka pandangan kita kok kita ngelihatnya guru ini kok kurang tepat ya. Ya kita komunikasikan. Bisa jadi ada alasan di belakang itu semua yang kita belum tahu. Ya sehingga kalau ternyata itu masuk dengan logika kita, ya udah berarti ikuti. Tapi kalau enggak, ya pertanyakan. Kalau mau didiskusikan silahkan didiskusikan. Ya, kenapa? Karena guru yang baik itu tetap membuka ruang kepada murid-muridnya untuk berdiskusi, untuk menyalurkan daya kritisnya terhadap guru itu sendiri. Ya sehingga ya ini nasihat sebenarnya lebih tepat bagi para guru. Ya, nasihatnya lebih tepat bagi para guru. Sehingga harus saling bersinergi. Murid kemudian tetap menghormati gurunya dengan nalar kritisnya. Guru tetap membuka ruang dan jangan ingin dihormati dengan berlebihan. Jadi sebenarnya narasinya ya harus dilaksanakan, harus diberikan kepada dua belah pihak. Jangan kemudian kita melihat sebuah fenomena, kemudian memandang sebuah fenomena dan menggeneralisir. Ini yang kemudian kurang tepat juga. Karena terkadang ada satu fenomena kurang tepat gitu ya, kemudian digeneralisir. Oh berarti guru-guru di satu kelompok tertentu itu terlalu suka diagung-agungkan. Ketika kita hanya melihat satu fenomena misalnya. Ya kita juga harus adil dalam berpikir, kita harus adil dalam mengkritisi sesuatu gitu ya.
Jangan sampai ketika kemudian kita mau mengkritisi sesuatu kita nggak adil. Melihat satu hal kemudian kita generalisir, kita menganggap semuanya sama. Nah, itu juga satu kemunduran sendiri bagi nalar berpikir kita kalau begitu. Ya kita harus adil, ya, harus adil di dalam melihat satu. Tapi sekali lagi daya kritis kita, daya nalar kita itu tetap bisa kita berikan kepada guru, dan guru yang baik itu membuka ruang untuk menerima daya kritis dan daya nalar dari murid-muridnya. Seperti itu. Baik, berbicara tentang ta'zim ya Ustaz, adab itu. Kita selaku mahasiswa, guru kita ya di kampus ini dosen gitu kan ya kita sebutnya. Dan dosen itu mengajarkan berbagai ilmu yang mungkin tidak bukan ilmu agama saja, tapi ilmu yang lain gitu. Yang menjadi permasalahan ialah saat ini itu orang-orang ta'zimnya itu hanya kepada guru agama saja. Hanya kepada guru-guru yang mengajarkan tentang ya keislaman saja gitu. Kan tapi pada dosen-dosen yang lain, bahkan dosen-dosen yang mengajarkan ilmu umum itu mereka ya gak ada ta'zimnya sama sekali gitu. Bahkan terkesan menyepelekan gitu. Dan mungkin bagaimana sih Ustaz cara kita untuk bisa menyamakan semua guru gitu. Dan ya ini yang mengajarkan guru Islam sama guru-guru dosen yang mengajarkan ilmu umum itu bisa saling kita hormati, sama-sama kita ta'zimkan, seperti itu. Cara gimana? Nah, jadi kunci utamanya adalah dalam cara pandang kita terhadap guru, ya. Ketika misalnya kita atau dalam fenomena masyarakat atau mahasiswa itu kurang memandang guru yang mengajarkan ilmu umum, misalnya ilmu pengetahuan umum, pengagungannya, ta'zimnya gitu ya, itu atau penghormatannya nggak sebesar dengan guru yang mengajarkan ilmu agama. Maka ya ini juga kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama mengajarkan ilmu bagi kita. Dan ilmu yang diajarkan oleh guru itu juga baik bagi kita, sekalipun itu ilmu umum. Kenapa? Karena misalnya kita coba rubah sudut pandang kita. Dengan ilmu umum kita kuliah gitu ya. Dengan ilmu umum tadi, oh ternyata ilmu tadi bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Ilmu umum tadi menjadikan kita semakin tahu. Ilmu umum tadi menjadikan kita semakin punya perspektif terhadap sebuah pengetahuan. Ilmu umum tadi menjadikan kita mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Atau dengan ilmu umum tadi kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang mana pekerjaan itu membuat kita punya rezeki, sebab pekerjaan tadi, yang mana pekerjaan sebab ilmu yang kita punya, yang berasal dari guru-guru pengajar ilmu umum tadi. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, kita hidupnya itu bisa lebih nikmat, kita bisa lebih banyak syukur, kita bisa lebih banyak sedekah, ya. Maka perspektif itu, sudut pandang itu yang harus dihadirkan. Oh ternyata guru-guru umum ini juga punya kontribusi yang besar dan gak kalah besar daripada guru-guru agama. Kenapa? Karena dengan ilmu-ilmu mereka ya kita bisa menjadi orang yang mungkin 5 tahun ke depan kita berada di posisi tersebut, ya. Mungkin ada yang jadi ahli gizi, ada yang kemudian jadi dokter, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi orang di perusahaan, manajemen, akuntan dan lain sebagainya. Yang mana itu sumber penghasilan mereka. Ya, kita nggak bisa kemudian hidup hanya akhirat saja, enggak. Hidup dunia itu juga harus dikejar. Hidup dunia juga harus dibuat sebaik mungkin, gitu ya. Kenapa? Karena ya di dunia ini persiapan kita untuk masuk ke dalam akhirat nanti. Kalau kemudian di dunia kita nyepelekan gitu ya, dengan kita menyepelekan, kita kemudian buat apa ilmu umum, nggak usah dipelajari. Ternyata hidup kita dalam tanda kutip ya, misalnya berkekurangan. Akhirnya dengan kekurangan tadi kita justru nggak bersyukur sama Allah, justru kita protes sama Allah. Ini akhirnya menjadikan kita nggak baik juga. Tapi andai kata dengan ilmu umum yang kita capai, kita dapat pekerjaan yang baik, kita dapat penghidupan yang baik, kita bisa semakin syukur kepada Allah, kita bisa menolong sesama, ya pastinya guru-guru tadi juga punya jasa besar terhadap rasa syukur kita kepada Allah, terhadap bagaimana kita mampu untuk sedekah kepada orang lain, kita dapat membantu orang lain, gitu ya. Jadi sekecil apapun kontribusi guru, yaitu kontribusi yang membentuk kita saat ini. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, ana abdun liman 'allamani harfan. Saya itu budak bagi orang yang mengajarkan saya satu huruf. Maksudnya gimana? Ya, beliau menganggap gurunya itu tuannya. Ya, beliau menghormati, mengagungkan mereka. Ya, apapun satu huruf diajarkan A. Maka Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali itu sebutannya apa?
babu madinatil ilmi. Ya, kata Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Nabi, adalah kota ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Menunjukkan apa? Kalau mau masuk kota lewat pintu dulu. Ya, sehingga keilmuannya Sayyidina Ali luar biasa hebat, tapi beliau tetap memandang gurunya itu dengan baik. Ya, sehingga itu tadi nggak kemudian kita memandang buruk atau membeda-bedakan antara guru yang mengajarkan kita ilmu umum atau guru yang mau mengajarkan kita ilmu agama. Semua dipandang sama karena sama-sama memberikan kontribusi terhadap urusan dunia dan akhirat kita, gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin masih terkait dengan adab terhadap dosen sendiri ya. Kan kita ada agama Islam sendiri juga dituntut untuk memiliki adab dan juga bertingkah laku baik di hadapan orang-orang yang punya ilmu gitu. Orang alim, baik itu ilmu apapun itu ya. Dan mungkin ketika terjadi suatu hal yang menjadi ketidaksetujuan antara murid dan guru, itu yang menjadi permasalahan ialah murid saat ini itu sudah berani dalam artian mereka itu bertindak yang brutal terhadap gurunya, ataupun mungkin bisa sampai menghina gurunya dan mengolok-olok gurunya, atau bahkan di viral akhir-akhir ini sampai yang membuli gurunya, sampai membaca gurunya dan seperti itu. Bahkan ya ada beberapa mahasiswa yang mungkin sebatas mendemo gurunya dan sebagainya. Itu bagaimana cara kita tuh tidak setujuan itu, Ustaz? Ya memang agak repot ya sebenarnya. Realita sosial di masyarakat saat ini dengan konsep Islam yang ideal itu memang masih jauh ya. Memang masih ada jarak lah di antara realita sosial masyarakat dengan konsep Islam yang ideal yang harusnya dipraktekkan. Itu juga jadi PR bersama kita semua sebagai kaum muslimin, bagaimana kemudian bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, tapi ya idealnya memang walaupun realitasnya mungkin agak berbeda saat ini, cuman ya sebagai nasihat pribadi kepada diri sendiri ataupun yang mendengarkan, bahwasanya kita harus menghormati guru. Ya, kita tadi kembali kepada konsep yang sebelumnya sudah kita bahas, kita harus menghormati guru. Ya, kita harus menghormati guru. Maka bentuk ketidaksukaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru, gitu ya, atau bentuk ketidaksetujuan kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru itu bisa kok disampaikan dengan adab, ya, bisa disampaikan dengan adab. Walaupun memang realitanya terkadang mohon maaf, kadang guru-guru juga yang kemudian menutup kemungkinan-kemungkinan itu, sehingga ketika harusnya bisa disampaikan dengan baik, tapi potensi atau pintu untuk penyampaian dengan baik ini ditutup, ya akhirnya larinya penyampaian dengan tidak baik, seperti itu. Andai kata misalnya guru itu juga membuka pintu dengan baik, ya, untuk mahasiswa-mahasiswa, murid-murid untuk menyampaikan ketidaksukaannya terhadap apa yang disampaikan atau kekritisannya terhadap sebuah permasalahan, maka kalau pintu itu dibuka, mahasiswa bisa menyampaikan dengan baik, ya tentunya idealnya bisa terjadi. Cuman mungkin realitanya juga ketika mahasiswa, walaupun mahasiswa juga terkadang ada yang pintu dibuka menyampaikannya nggak baik juga ada, gitu ya. Tapi andai kata kemudian pintu ini dibuka, kemudian mahasiswa mampu menyampaikan baik, mungkin akan lebih mudah, gitu ya. Tapi andai kata mahasiswa mau menyampaikan dengan baik, tapi pintunya itu ditutup, gitu ya. Dari gurunya sendiri pintunya sudah ditutup, mereka nggak mau menerima atau kemudian tidak membuka pintu-pintu atau kemudian celah-celah untuk mahasiswanya, muridnya menyampaikan daya kritis mereka, ya pada akhirnya penyampaiannya dengan tidak baik. Kenapa? Karena dengan cara baik misalnya nggak diterima, maka dengan cara yang tidak baik, demo dan lain sebagainya. Andai kata misal dalam sebuah masalah gitu ya, ada audiensi, dibuka pintu audiensi dengan baik, ada dialog antara pihak guru, pihak dosen-dosen dalam tanda kutip dalam dunia kampus misalnya dengan mahasiswanya, maka nggak perlu ada demo. Tapi kalau kemudian audiensi nggak diselenggarakan, kemudian suara-suara yang berasal dari mahasiswa nggak didengar atau nggak digubris, ya maka larinya akan seperti itu. Kenapa? Karena ya realitanya mahasiswa itu, pemuda-pemuda itu punya ada semangat membara lah dalam diri mereka, sehingga ketika semangat membara itu nggak difasilitasi, ya takutnya itu tadi akhirnya diungkapkan, diekspresikan dengan hal-hal yang tidak tepat, seperti itu.
Baik, sebagai pertanyaan terakhir Ustadz ya, menyikapi isu-isu yang global saat ini, apa sih yang menjadi perbedaan konsep adab dalam Islam sendiri dengan konsep-konsep adab yang mungkin diperlihatkan ataupun dicontohkan dengan agama-agama yang lain? Saya rasa memang seluruh agama mengajarkan terkait dengan sopan santun, tapi yang menjadi pembeda dan juga hal yang lebih baik dalam konsep adab Islam itu seperti apa? Dan juga sedikit meminta saran bagi mahasiswa zaman sekarang yang mungkin ya kurang dalam beradab ya, mungkin ada saran dan juga kata-kata yang bisa disampaikan ke mahasiswa zaman sekarang. Oke. Berkaitan dengan apa konsep adab Islam yang unggul daripada konsep adab dalam keyakinan yang lain, tentunya tadi yang seperti disampaikan bahwasanya semua agama pasti mengajarkan kebaikan, semua agama pasti kemudian ingin berbuat baik, ingin kemudian menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tapi tentunya di dalam Islam itu ada satu kelebihan yang bisa kita lebih mudah untuk kita praktekkan. Kenapa? Karena konsep kebaikan, konsep akhlak itu enggak hanya sebagai sebuah konsep yang abstrak, tapi konsep itu menjadi satu perilaku yang justru sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang akhlak Islam, kita mau belajar adab Islam, kita nggak perlu susah-susah belajar tentang konsep adab, konsep akhlak sebagai sebuah abstraksi, sebagai sebuah konsep yang abstrak. Tapi cukup kita pelajari diri Nabi SAW, maka konsep yang abstrak itu dapat kita telaah, dapat kita pahami dengan mudah dengan perilakunya Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyikapi anak-anak kecil, bagaimana Nabi SAW itu menyikapi para pembencinya, gitu ya. Dimana Nabi SAW itu dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi itu punya gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, akhlaknya luar biasa. Tapi ketika Nabi menyampaikan agama Islam, mengatakan bahwasanya apa yang orang-orang Quraisy saat itu sembah adalah sebuah kesesatan, maka julukan-julukan yang tadinya memuji Nabi berbalik 180 derajat, menghina Nabi, mengatakan Nabi itu pembohong, mengatakan Nabi itu orang gila, mengatakan Nabi itu penyihir, 180 derajat. Tapi mereka menganiaya sahabat-sahabat Nabi, mereka memboikot Nabi dan keluarganya, bahkan mengusir, mau membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, orang-orang yang tadinya mengganggu Nabi, yang tadinya mengusir Nabi, yang tadinya memboikot Nabi, mau membunuh Nabi, mereka semua dimaafkan kok sama Nabi. Nabi mengatakan idhabu fa antumut tolaqa'u, kalian semua bisa pergi, kalian semua bebas. Kalau mau di Mekah silahkan, mau keluar Mekah silahkan, mau masuk Islam boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sehingga akhlak-akhlak baik ini, adab-adab ini, perangai-perangai yang baik ini bukan lagi sebagai sebuah abstraksi yang sulit dilaksanakan, tapi konsep-konsep ini dipraktekkan langsung oleh Nabi yang bisa kita lihat. Ya mungkin ini yang mungkin ya nggak tahu ya di agama lain bagaimana, tapi yang jelas ini sebagai sebuah kemudahan kita bagi umat muslim. Kalau kita mau belajar akhlak, kita nggak sulit-sulit lagi. Kita lihat Nabi, kita contoh Nabi, maka kita menjadi pribadi yang pasti akan berakhlak seperti itu. Dan pesan bagi para mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu atau kapanpun menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu harus terus dilakukan. Saya saat ini juga masih berstatus mahasiswa juga kebetulan. Jadi dimanapun kalian berada, sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa, sepintar apapun kalian, maka kepintaran kalian itu, ilmu yang kalian dapatkan, ada peran guru di situ. Maka kalian mau nggak mau harus menghormati guru tersebut dengan sepantasnya, dengan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kritis dari seorang mahasiswa. Tapi sekali lagi, nilai kritis dan adab terhadap guru itu bukan satu hal yang bertolak belakang. Mereka berdua bisa berjalan beriringan. Kita bisa mengandalkan atau menyampaikan kekritisan kita terhadap guru kita dengan tetap kita menjunjung adab dan akhlak kepada guru kita. Sehingga itu yang harus ditampilkan oleh seorang mahasiswa muslim. Ya. Kenapa? Karena dari mahasiswa-mahasiswa muslim ini, dari kita-kita ini, maka Islam itu akan dinilai.
Kalau dari para mahasiswanya, intelektual muslimnya aja nggak beradab, bagaimana yang lain? Dengan kita itu sebagai orang kelompok yang dilihat saat ini. Kalau kelompok ini bersinar, punya tata krama, punya akhlak, punya perangai yang baik, dan keilmuan yang luar biasa, maka Islam akan kembali jaya sebagaimana ketika Islam itu muncul. Jadi kita adalah satu kelompok, satu agen yang harus membawa perubahan, dan itu dimulai dari diri kalian sendiri. Ya, bukan dari siapa-siapa, dari diri kalian sendiri kita mulai itu semua. Maka itu penutup mungkin dari sesi ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Baik, jazakallah, terima kasih Ustaz Sama-sama. atas ilmu yang diberikan. Dan kembali teman-teman, sedikit meng-highlight apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Haikal, bahwasanya dalam peningkatan dan juga mengupgrade value kita, dalam peningkatan intelektualitas kita dalam proses menuntut ilmu, jangan lupakan untuk juga beradab, ya, akan bahwasanya ilmu tanpa adab juga merupakan suatu hal yang mengarah kepada keburukan seperti itu. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Haikal tadi bisa kita terapkan, bisa menjadi pencerahan dan juga gambaran bagaimana cara untuk menuntut ilmu dan juga beradab terhadap seorang guru. Sekian podcast saya tutup. Terima kasih dan saya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.